Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 12 Maret 2021 bersama saya, Romo Warzono. Saudari-saudari yang terkasih, salam sehat penuh berkat. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Tuhan Allahmu itu Tuhan yang esa. Kasihilah Dia dengan segenap jiwa. Kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Menarik sekali sebuah percakapan antara ahli Taurat dengan Yesus. Seorang ahli Taurat tadi sungguh hafal dan menguasai hukum Taurat. Hukum Taurat terdiri dari 613 hukum. Kadang orang bingung menghafalnya, apalagi menjalankannya. Maka pertanyaan kepada Yesus itu masuk akal. Dari sekian ratus itu mana yang paling utama? Jawaban Yesus pun itu tepat. Inti dari hukum Taurat adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, seperti pada diri sendiri. Hukum hidup menurut hukum kasih itu sama dengan hidup menurut kehendak Allah. Sebab Allah adalah kasih. Maka inti pokok dari sebuah hukum hendaknya mencerminkan kasih dan keadilan. Melaksanakan hukum dan peraturan itu mewujudkan kasih. Ada hukum tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Dan hendaknya penegakan hukum harus mewujudkan penegakan kasih. Jika tidak, maka hukum harus ditinjau ulang dan direvisi. Hukum jangan dipermainkan untuk membelenggu orang lain. Hukuman hendaknya menjadi sarana orang untuk berbuat kasih. Kalau pelaksanaan hukum hanya membuat orang menjauhi kasih Allah dan kasih sesama, maka pelaksanaan hukuman melanggar esensi keberadaan hukum itu sendiri. Mari kita berdisiplin menjalankan hukum supaya menjadi nyata kasih kepada Allah dan kepada sesama. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, tuntunlah para pembuat undang-undang supaya mereka membuat hukum yang mewujudkan kasih. Tuntunlah kami menurut ketetapan dan hukum kasih-Mu, agar kami semakin mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.